Halo guys, bayangin deh gimana rasanya kalau hidup kalian tiba-tiba berubah total. Cuma karena lihat sebuah desa misterius di tengah hutan. Seperti yang dialami pria ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita review bareng-bareng drama Korea yang berjudul Missing the Other Side, episode 2. Tapi sebelumnya, kalau kalian belum nonton episode 1, yuk ditonton dulu. Linknya udah Mimin sematkan di bawah ya. Di episode 2, telah ditemukan seorang mayat di lokasi konstruksi. Penemuan ini bertepatan dengan menghilangnya tubuh si pria yang ada di hadapan Kim Wook. Kim Wook shock berat. Jadi semua orang di desa ini adalah orang yang sudah kehilangan nyawa mereka, termasuk juga Hanel. Kim Wook jadi bertanya-tanya nih di dalam otaknya. Sementara itu, polisi yang menangani kasus Hanel mencurigai pria yang memberikan kabar tentang lokasi terbarunya Hanel. Ditambah pria itu memberikan informasi detail tentang Hanel yang tak polisi ketahui. Dan meski Wook masih shock, Jang Pansok pun akhirnya memberitahu jika desa Duonri adalah desa orang tiada yang jasadnya belum ditemukan di dunia manusia. Dan yang bisa melihat mereka hanya Kim Wook juga Jang Pansok saja. Sungguh orang-orang yang tak waras. Kim Wook bahkan berpikir mereka adalah sebuah kultus sesat atau bahkan para penipu. Kim Wook frustasi. Kenapa ia melihat hal-hal yang tak orang lain bisa lihat? Sedangkan Shin Jun Ho petantang petenteng sambil menangkap tersangka penghilangan nyawa wanita di dalam lemari pembeku kemarin. Karena berkat kejeliannya, ia menemukan jejak pelaku yang tertinggal di TKP. Begitu tiba di markas, Shin Jun Ho malah disuruh bekerja sama dengan tim orang hilang. Karena tim itu sudah menemukan jejak pelaku penculikan Hanel. Ketua tim orang hilang rada skeptis nih dengan kedatangannya Shin Jun Ho. Karena ia hanya peduli kepada pelaku, bukan untuk mencari korban. Dan belum apa-apa sudah rada tak cocok antara dua orang ini. Junho pun melihat CCTV orang yang melaporkan keberadaan Hanel kepada polisi. Dan bingo, ia tentu mengenali pria itu. Pria yang telah terlibat kecelakaan dengannya tempo hari, alias Kim Wook. Di desa Duon, kata Thomas, Kim Wook itu mengingatkan pada Pak Jang saat 10 tahun yang lalu. Tapi Pak Jang tak mau menerima hal itu. Sementara itu, Kim Wook pergi ke warnet untuk mencari info-info orang hilang. Hal mustahil, tapi itu semua memang benar. Fakta tentang penemuan kerangka manusia dan juga tentang hilangnya seorang anak kecil bernama Hanel. Untuk itu, Kim Wook ke kantor polisi setempat, lalu melaporkan tentang posisi Hanel yang ada di desa Duon. Namun tak ada yang percaya pada dirinya, karena nyatanya desa Duon itu hanyalah sebuah gunung yang tak berpenghuni. Tak lama Shin Jun Ho dan detektif orang hilang pun muncul. Kim Wook segera dimintai keterangan karena versi polisi, Kim Wook adalah pelaku utama atas hilangnya Hanel. Dengan frustasi, Kim Wook terus menjelaskan semua hal yang sudah terjadi kepada dirinya. Tentang ia diculik, lalu terjatuh ke jurang, juga tentang orang-orang di desa Duon. Dan Hanel itu ada di sana, tapi tetap saja tak ada yang percaya. Jadi Kim Wook pun mengantarkan mereka ke atas bukit untuk melihat desa Duon. Tapi ya dua polisi itu mah tak melihat apa-apa selain hutan belantara saja. Dan masih ada satu alibi lagi. Jadi Kim Wook membawa orang-orang itu ke rumahnya Pak Jang. Dan karena si detektif orang hilang kenal betul dengan wataknya Pak Jang yang tak mungkin berkelakuan aneh. Jadi dia mah percaya-percaya saja ketika Pak Jang bilang jika Kim Wook itu bertingkah aneh karena terjatuh dari tebing kemarin. Ditambah, ia kini melihat Kim Wook sedang mengelus-ngelus induk anjing, yang padahal dua detektif mata melihat apa-apa. Ya sudahlah, kredibel memang pernyataannya Pak Jang yang mengatakan Kim Wook itu tak waras. Ditambah lagi setelah pengecekan alibi, Kim Wook memang tak ada kemungkinan menjadi penculik Hanel. Kim Wook akhirnya kembali ke teman-temannya, dan meski ia sudah jauh dari desa Duon, Kim Wook masih saja tak bisa tenang karena memikirkan Hanel dan janji yang sudah terlanjur ia ucapkan. Baru saja akan menutup mata, pegadaian milik temannya tiba-tiba dibobol sekelompok orang. Untungnya Kim Wook bisa menyembunyikan diri dan ia pun segera melaporkan ke polisi.
baru mau pindah ke rumah biar bisa istirahat. Sialnya, para penculik itu juga ada di sana dan tak ada pilihan lain. Kim Wook tak ingin membahayakan nyawa teman-teman tersayangnya, jadi ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya Pak Jang. Kim Wook dan Pak Jang pun akhirnya berbincang. Wook sebenarnya masih sedikit kesal karena Pak Jang telah berbohong pada para detektif kemarin. Ditambah lagi, seharusnya mereka itu membantu menemukan jasad Hanel, bukan hanya diam saja. Tapi kata Pak Jang, orang-orang di desa Duon tak tahu jika mereka berdua itu belum tiada. Dan orang tiada itu pasti punya banyak masalah. Mereka pasti akan meminta untuk melakukan berbagai hal. Esok harinya, Wook ingin membuktikan keanehan desa Duon dan benar saja, dalam penglihatan matanya ada sebuah gedung, tapi dalam kamera ponsel yang terlihat hanyalah pepohonan rimbun. Wook lalu masuk ke kafe Hawaii, dan karena sudah tahu identitasnya, Wook pun dengan santai bertanya, sebenarnya desa Duon itu tempat apa? Thomas lalu menjelaskan jika desa Duon adalah semacam penginapan, tempat orang yang jenazahnya belum ditemukan, dan saat jenazah ditemukan, maka mereka pun akan menghilang dalam kesunyian. Pak Jang memiliki kebiasaan saat ia sudah berhasil menemukan jasad orang hilang, maka ia akan membakar kertas catatan dan mendoakan jenazah mereka. Sungguh baik hati sekali Pak Jang ini. Thomas dan Wook menyusuri desa Duon. Ternyata ada begitu banyak orang, terlebih anak-anak yang jasadnya belum ditemukan. Hanel pun datang sambil menenteng tas. Ia memberikan robot kesayangan kepada Wook. Katanya sebagai ucapan terima kasih karena mau membantu mempertemukan Hanel dengan ibu. Wook pun tersentuh sekali dengan kebaikan anak kecil itu. Hana lalu memperlihatkan mainan yang ada di dalam tasnya. Namun begitu Wook mengangkat satu robot yang tampaknya terbuat dari emas, wajah Hanel pun mendadak ketakutan. Sambil menangis dan terbata, ia bercerita jika itu adalah milik ayah tirinya. Ayahnya marah karena Hanel telah merusak robot itu. Namun Hanel tak ingat apa saja yang sudah terjadi. Wook bisa melihat jika di robot itu ada percikan cairan merah. Dan akhirnya Wook pun baru tahu, jika saat orang-orang hilang itu datang ke desa, maka mereka akan membawa barang-barang yang mereka bawa dan kenakan saat itu. Wook pun memutar otak. Jadi, kalau memang begitu, Wook hanya tinggal mencari robot yang ada cairan merah itu kan, maka ia akan bisa menemukan jasadnya Hanel. Maka dari itu, Wook pun mulai mencari informasi tentang robot. Ternyata robot itu adalah edisi terbatas dan harganya sangat mahal. Jadi ia meminta bantuan kepada teman wanitanya untuk membeli secara online. Dan setelah diselidiki, terkuaklah sebuah nama yang Wook yakini itu adalah pelakunya. Wook lalu memasang perangkap dengan berpura-pura menjadi pembeli dan akhirnya perangkap itu pun berhasil. Wook lalu meminta Pak Jang untuk mengikuti si pelaku. Sementara Kim Wook memilih untuk bermain bersama Hanel di desa Duan. Dan para detektif sudah mulai curiga dengan ayah tirinya Hanel. Surat perintah penangkapan juga sudah disiapkan. Wook lalu menelpon Shin Jun Ho dan memintanya untuk membawa ibu Hanel ke atas gunung. Sedangkan Wook juga membawa Hanel. Akhirnya janji itu ia tepati. Wook sangat sedih karena sebentar lagi ia akan berpisah dengan Hanel. Sedangkan Hanel mah yang tak tahu apa-apa senang saja karena akan bisa bertemu dengan ibu. Sementara itu, sesuai dugaan, si pelaku alias ayah tiri Hanel diam-diam mulai mendatangi rumah terbengkalai yang di atasnya terdapat toren yang sangat besar. Dan begitu ia membukanya, si ayah langsung kebauan. Dengan mudahnya, dia menarik sebuah tas yang ternyata tas itu memang milik Hanel. Itu artinya jasad Hanel ada di dalam toren itu. Tak jauh dari tempat itu, Pak Jang diam-diam memotret semua bukti-bukti yang ada. Sementara itu di Duon, dengan mengharu biru, Hanel akhirnya bisa melihat ibunya lagi. Ia berlari menuju ibu yang sangat ia rindukan itu. Dan di hamparan tanaman indah, Hanel pun perlahan memudar. Itu tandanya jasad Hanel kini sudah ditemukan oleh orang banyak. Setelah 10 hari pencarian, Hanel akhirnya ditemukan juga.
Di bagian akhir episode 2, Shin Junho mendatangi Kim Wook lagi. Dan Wook lalu melihat seorang wanita yang sepertinya ia kenal. Tapi di mana gitu? Begitu si wanita berlari mengejar Shin Junho, Wook pun baru menyadari jika wanita itu adalah wanita yang Wook lihat sedang diculik tempo hari. Wah, misteri kedua pun muncul yang berkaitan dengan detektif Shin Junho. Udah, cerita episode 2 pun berakhir di situ. Kalau kamu mau tahu kelanjutan dari kisah cewek cantik itu, kenapa ia bisa berakhir di desa Duon, dan apa kaitannya dengan Shin Junho? Jangan lupa komen ya.